世代交代だ。Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan Majizuka Gakuen season kelima. Dan pada season kali ini pertarungan tidak hanya akan melawan sekolah lain, melainkan melawan para Yakuza. Baiklah, jika penasaran, langsung saja kita langsung ke ceritanya. Pada awal film, kita akan diperlihatkan Antonio, pemimpin dari sekolah Gekioko, sedang disandra oleh kelompok Yakuza yang menamai diri mereka dengan sebutan klan Ryoto. Sepertinya, alasan Antonio disandra adalah karena Antonio telah membantai anggota dari kelompok Yakuza tersebut. Jinyama selaku pemimpin dari klan Ryoto juga sempat menawarkan Antonio untuk bergabung dengan mereka. Namun tentu saja Antonio menolak hal tersebut. Tak berselang lama datanglah Sal untuk menolong Antonio. Sal pun mengejar satu persatu anggota Yakuza yang ada di sana. Lalu tersisa Jinyama yang kali ini menggunakan katana untuk menghadapi Sal. Sal juga sempat terkena tebasan katana tersebut di bagian tangan. Namun tentu saja pada akhirnya Sal yang overpower bisa mengalahkan Jinyama dan bergegas untuk melepaskan Antonio. Jinyama pun sempat memberi ancaman bahwa Yakuza tidak akan tinggal diam. Namun Sal sama sekali tak gentar dan menantang balik mereka. Lalu Shin berpindah ke Sakura yang sedang mengajar murid-murid yang mencoba menaiki tangga menuju markas Rapapa. Di sana juga terlihat Otabe yang ternyata masih belum lulus juga. Kemudian pada scene ini, kita akan mengetahui bahwa dari semua anggota Rapapa sebelumnya, yang telah lulus hanya Bakamono saja. Alasannya adalah karena Bakamono salah menuliskan jumlah absen teman-temannya. Untuk anggota Rapapa sendiri tidak ada yang berubah, kecuali Sakura yang kini telah menjadi 400 surgawi, menggantikan Bakamono yang telah lulus. Tentu saja setelah mengetahui Sal yang telah berurusan dengan Yakuza, 400 surgawi pun sangat khawatir dan tidak akan membiarkan Sal pergi sendirian. Namun di sini Sal mengatakan bahwa dirinya bisa mengatasi masalah ini sendiri dan tidak ingin ada orang lain yang ikut campur, termasuk 400 surgawi. Di lain tempat, sekolah Yabakune sedang mengajak sekolah Gekioko untuk beraliansi dan bersatu demi membantai sekolah Majizuka. Namun sekolah Gekioko menolak ajakan tersebut. Alasan sekolah Gekioko menolak, tentu saja pemimpin Gekioko yakni Antonio berhutang budi kepada Sal yang telah menolong Antonio. Hal tersebut membuat sekolah Gekioko tidak akan membiarkan sekolah Yabakune menyerang sekolah Majizuka dan pada akhirnya mereka semua pun tawuran. Kembali ke Majizuka, yang mana klan Ryoto datang ke hadapan kepala sekolah Majizuka untuk meminta ganti rugi atas perbuatan Sal. Tak berselang lama, 400 surgawi pun masuk ke ruangan tersebut. Otabe pun langsung mengusir mereka dan mengatakan bahwa jangan membawa masalah ini ke sekolah. Akhirnya mereka pun pergi. Namun sebelum pergi, Yakuza tersebut mengancam bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Selanjutnya Shin berpindah ke Bakamono dan Minami, yang mana Bakamono memberitahu Minami bahwa dirinya telah bekerja di Akechi Shokyo. Mendengar hal tersebut, sontak Minami meminta Bakamono untuk keluar dari pekerjaannya itu. Minami mengatakan bahwa Akechi Shokyo adalah sebuah perusahaan gelap yang sangat berbahaya. Namun di sini Bakamono bersikeras masih mau bekerja di tempat tersebut karena Bakamono masih dalam status magang. Karena sudah mengetahui kabar bahwa klan Ryoto telah dibantai oleh anak SMA, akhirnya polisi bernama Nirasawa mendatangi markas klan Ryoto dan Jinyama pun memberikan sogokan kepada Nirasawa agar kabar tersebut tidak menyebar ke publik. Malam harinya, Urasawa, salah satu anggota dari Akechi Shokyo, memberikan sebuah pistol kepada Bakamono dengan alasan untuk melindungi Sal.
Lalu Urasawa mengambil rencana Akechi Shokyo dari Bakamono, yang mana itu artinya Bakamono sudah dikeluarkan dari pekerjaannya tersebut. Sal yang sedang berjalan sendiri, dia diikuti oleh orang misterius dari belakang. Namun ketika Sal menengok ke belakang, tiba-tiba Sal pun ditembak oleh orang misterius tersebut dan tewas seketika. Disinilah awal mula terjadinya konflik antara preman dan yakuza. Keesokan harinya, para murid Majizuka dan yang lainnya mendatangi upacara pemakaman Sal. Bukan hanya itu saja, bahkan banyak alumni Majizuka juga datang ke sana. Setelah kejadian itu, Jinyama dari klan Ryuto diinterogasi oleh pihak kepolisi atas terbunuhnya Sal. Namun Jinyama tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Setelah terbunuhnya Sal, tentu saja Rapapa tidak akan tinggal diam. Mereka ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan cara mereka sendiri. Kemudian, Sakura mendatangi markas Yakuza dari klan Ryuto tanpa sepengetahuan anggota Rapapa lainnya. Karena Sakura menganggap bahwa yang membunuh Sal adalah dari klan Ryuto. Sakura berniat untuk membalas dendam, tapi sayangnya di sini dia harus terkena hantaman pipa besi yang membuatnya kesakitan. Tak berselang lama, Bakamono menarik Sakura dan menyuruh Sakura agar jangan main-main dengan Yakuza. Di sini Bakamono mempunyai niat untuk membalas dendam atas kematian Sal dengan menggunakan pistol yang ia dapat sebelumnya. Kemudian klan Ryuto datang ke Majizuka untuk memberikan undangan pertemuan kepada Rapapa, yang mana pertemuan tersebut adalah untuk membicarakan perdamaian. Di sisi lain, Bakamono tidak sengaja mengetahui tentang pertemuan tersebut. Lantas dirinya mempunyai rencana untuk menyamar sebagai pegawai paruh waktu di tempat pertemuan itu, yang mana tujuannya adalah untuk balas dendam atas kematian Sal. Singkat cerita, pada pertemuan itu, mereka memberikan sogokan dengan sejumlah uang kepada anggota Rapapa agar bisa melupakan semua masalah yang telah terjadi. Namun tentu saja Rapapa menolak hal tersebut. Jinyama pun mengatakan bahwa yang membunuh Sal bukan dari kelompoknya. Kelompoknya hanya difitnah telah membunuh Sal oleh kelompok Akechi Shokyo. Setelah itu Rapapa keluar dari ruangan tersebut dan masuklah Bakamono dengan menyamar sebagai pegawai dan membawa sebuah pistol. Namun seketika lampu di sana mati dan tiba-tiba ada seseorang yang menembaki Bakamono dan juga Jinyama. Alhasil Bakamono pun harus tewas di tempat. Sedangkan Jinyama, dia masih selamat tapi dengan kondisi yang sekarat. Polisi pun datang ke TKP untuk menanyakan kronologi dari kejadian tersebut. Namun tentu saja, anggota Rapapa tidak tahu apa-apa. Karena pas kejadian, kondisi lampu tiba-tiba mati. Kemudian Urasawa pun mendatangi markas Akechi Shokyo untuk bertemu dengan Yoshimune, yakni pemimpin dari Akechi Shokyo. Di sini terungkap fakta bahwa Urasawa selaku polisi, dia bekerja sama dengan Yoshimune yang bertujuan untuk membubarkan klan Ryuto. Dan ternyata pelaku penembakan Bakamono dan Jinyama sebelumnya adalah Urasawa, yakni anak buahnya Yoshimune. Sementara itu, asisten Urasawa yakni Izuka tidak tahu sama sekali apa yang dibicarakan Urasawa di dalam. Padahal Izuka sudah beberapa kali menemukan bukti-bukti, namun tetap saja Urasawa tidak mempedulikan hal tersebut. Lalu Shin berpindah ke Sakura, yang mana dirinya dihadang oleh anak-anak Yabakune. Tujuan mereka tentu saja untuk mengejar Sakura. Namun di sini Sakura tidak ada niatan sama sekali untuk bertarung. Alhasil Sakura pun dipukuli oleh mereka. Namun ketika Sakura teringat atas kematian Sal dan Bakamono, seketika Sakura meluapkan amarahnya dengan menghajar mereka satu persatu dan semua anak Yabakune pun dikalahkan. Kobi yang kebetulan bekerja sebagai perawat di rumah sakit di mana Jinyama dirawat, dia berniat untuk membalaskan dendam kepada Jinyama karena telah menculik Antonio. Kobi pun masuk ke kamar Jinyama dan menusuk Jinyama hingga Jinyama tewas. Namun tak berselang lama para penjaga datang dan langsung menembak Kobi. Pada akhirnya Kobi pun juga ikut terbunuh. Antonio pun merasa sangat bersalah atas kematian Kobi karena demi dirinya lah Kobi rela mengorbankan nyawanya. Setelah kejadian itu, tentu saja Antonio akan segera mengambil tindakan untuk membalas dendam. Berbekal informasi yang didapat dari Urasawa, Antonio pun berencana untuk membunuh Kawamori, yakni bos besar Yakuza Ryuto.
Sementara itu Otabe mencari informasi di internet tentang penjualan senjata api. Otabe bermaksud ingin membeli senjata dengan uang yang diambil dari kejadian ketika penembakan sebelumnya. Lalu ia pergi ke sebuah toko dewasa, yang mana di sana ternyata juga menjual senjata api. Keesokan harinya, Otabe mendatangi markas Akechi Shokyo dengan membawa senjata. Otabe pun menanyakan kepada Yoshimune tentang siapa dalang dibalik semua kejadian ini. Ternyata Yoshimune sudah mengetahui bahwa kantong yang dibawa Otabe berisi pistol. Yoshimune juga mengatakan bahwa toko tempat Otabe membeli senjata api ternyata di bawah naungan perusahaan Akechi Shokyo. Dan di sini terungkap fakta bahwa Yoshimune merupakan ayah kandung dari Otabe, yang mana keluarga mereka sudah lama tak harmonis. Otabe pun mencurigai bahwa ayahnya ada sangkut pautnya dengan masalah yang terjadi belakangan ini. Otabe pun mencoba menembakkan pistol tersebut, namun pistol itu ternyata tidak bisa digunakan. Setelah itu Otabe pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di lain tempat, polisi sedang menginterogasi Kawamori untuk dimintai keterangan tentang kejadian yang terjadi belakangan ini. Namun Kawamori tidak mau buka suara atas pertanyaan yang diberikan. Tak berselang lama, Nirasawa pun mengakhiri interogasi. Ketika ingin pergi, Kawamori pun memberikan informasi untuk datang ke sebuah bar yang pemiliknya bernama Enma. Nirasawa pun langsung mengunjungi bar tersebut dan mengobrol dengan Enma di sana. Nirasawa menemukan pistol di dalam sebuah kardus, yang mana ternyata itu adalah selundupan dari perusahaan Akechi Shokyo. Di sisi lain, Antonio mengajak Sakura untuk bertarung dengan tujuan untuk melampiaskan kemarahan mereka berdua atas kematian teman-temannya. Sementara itu, Minami mendatangi markas klan Ryuto untuk menemui Kawamori. Minami juga menanyakan tentang apa yang terjadi belakangan ini. Di sini kita akan tahu bahwa sebenarnya Minami adalah mantan anggota dari klan Ryuto. Minami juga sangat disegani di sana dan mempunyai julukan pemegang pedang panjang Minami. Yang mana itu artinya Minami adalah seorang ahli pedang. Namun Minami sudah lama keluar dari dunia Yakuza. Di malam harinya, Sakura berniat untuk mencari sebuah pistol. Karena tidak memiliki uang, Sakura pun menanyakan kepada dua orang preman untuk meminta pistol. Lalu kedua preman tersebut membawa Sakura ke dalam hotel dengan tujuan untuk memperkaos Sakura. Namun tak berselang lama, Sakura pun keluar dari hotel tersebut dan sudah mendapatkan pistol. Ternyata Sakura membantai dua preman itu dan mengambil pistol mereka. Kemudian scene berpindah ke tim Hinabi dan Kamizuri Zombie yang sedang berbincang. Tiba-tiba Center datang dan mengejek mereka. Mereka yang tidak terima akhirnya menyerang Center. Namun mereka semua dapat dengan mudah dikalahkan oleh Center. Di sini mereka baru menyadari bahwa yang mereka hadapi adalah orang yang pernah menggapai puncak Majisuka bersama dengan Nezumi, yaitu Center. Karena kondisi Majisuka dalam keadaan genting, maka Center menyuruh mereka semua berkelahi untuk menentukan pemimpin Majisuka berikutnya. Setelah pertarungan mereka semua usai, tim Hinabi dan Kamizuri Zombie menuju ke markas Rapapa sambil meminta maaf kepada Center karena ternyata mereka tidak bisa menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Namun ternyata di sana tidak ada Center, melainkan hanya ada murid baru yang bernama Kazu. Kazu memberitahu bahwa dirinya telah membantai Center dan mengakui dirinya sebagai pemimpin Rapapa yang baru. Sementara itu Sakura telah menjadi incaran dari kelompok mafia Cina yang bernama Ginji Shikai. Karena Sakura telah membantai dua preman dan mengambil pistol milik mereka. Yang mana ternyata dua preman tersebut adalah anggota dari Ginji Shikai tersebut. Akhirnya Kazu pun ditemui oleh Rapapa. Dan di sini terungkap fakta bahwa ternyata Kazu adalah teman dari Sakura di sekolahnya yang dahulu. Awalnya kedatangan Kazu benar-benar ditolak karena telah menduduki posisi sal seenaknya.
Namun pada akhirnya, Rapapa memberikan kepercayaan kepada Kazu untuk menjaga Majisuka sementara waktu karena mereka ingin menyelesaikan masalah mereka dengan Yakuza terlebih dahulu. Di sisi lain, salah satu anggota tim Hinabi datang ke kelas dalam keadaan yang sudah babak belur, yang mana ia telah diajar oleh anak-anak Yabakune. Karena tidak terima, akhirnya tim Hinabi dan Kamizori Zombie memutuskan untuk membalas dendam kepada anak-anak Yabakune. Namun sayangnya, anak-anak Majisuka kali ini malah ditambah habis karena jumlah pasukan Yabakune lebih banyak dari mereka. Di malam harinya saat dalam perjalanan, Kawamori bersama pengacaranya dihadang oleh Antonio yang sudah membawa sebuah bom. Alasan Antonio melakukan hal tersebut adalah untuk membalaskan dendam atas kematian Kobe. Antonio pun berlari menuju mobil tersebut, namun sayangnya Antonio sudah ditembaki terlebih dahulu sebelum bom tersebut diledakkan. Dan pada akhirnya Antonio pun harus terbunuh. Sedangkan pengacara yang panik, dia sempat keluar dari mobil. Tapi ternyata pengacara tersebut malah menyalakan bom itu dan melemparkannya ke bawah mobil. Alhasil mobil itu meledak dan mengakibatkan Kawamori juga tewas. Yang mengejutkan di sini, ternyata pengacara itu bekerja sama dengan Genji Shikai. Keesokan harinya, Minami mendapatkan kabar bahwa Kawamori telah meninggal. Minami pun mengira bahwa kejadian tersebut adalah ulah dari perusahaan Akechi Shokyo. Pada saat itu juga, Minami mengeluarkan pedang legendarisnya yang sudah lama tidak ia gunakan dan berencana mengincar pemimpin Akechi Shokyo yakni Yoshimune. Ketika sedang berjalan, para anggota klan Ryuto bersedia untuk menjadi pengikut Minami dan mengikutinya dengan tujuan yang sama untuk membalas dendam atas kematian bos klan Ryuto yakni Kawamori. Di sisi lain, Yoshimune sedang bertemu dengan bos besar Akechi. Pada pertemuan tersebut, bos besar Akechi memberikan Yoshimune kepercayaan untuk menjadi ketua selanjutnya karena bos besar Akechi akan pensiun. Tentu saja dengan senang hati, Yoshimune menerima tawaran tersebut. Lalu malam harinya, ketika di perjalanan menuju tempat parkir mobil, Yoshimune dan anak buahnya dihadang oleh Minami dan pengikut dari klan Ryuto. Di sini Minami mengatakan bahwa dirinya adalah alumni dari Majisuka, yang mana itu artinya Minami juga ingin membalaskan dendam atas kematian junior-juniornya di sekolah Majisuka. Dan pada akhirnya mereka semua bertarung. Namun tak berselang lama, beberapa anggota Genji Shikai datang dan menembaki mereka secara membabi buta. Minami dan Yoshimune pun tertembak oleh mereka. Dan pada akhirnya, Minami pun harus tewas seketika. Sedangkan ayah Utabe yakni Yoshimune, yang dalam keadaan sekarat, sempat menelpon Utabe dan minta maaf atas semua permasalahan ini. Keesokan harinya, Sakura yang sedang berjalan diserang oleh orang misterius yang mengikutinya menggunakan sepeda motor. Ia pun langsung menembak ke arah Sakura.